Selamat datang di Bakar Pakar episode yang ke-28.573. Nah, karena kita udah 28.000 episode, jadi kita mendatangkan tamu yang sedikit lebih berkelas. Nggak tahu berkelas atau enggak sih. Jadi perkenalkan Bapak Zainul Alim SH, MH. SH. Oh, SH. S1 ya? Iya, tergantung. Ah. Kita bicaranya apa nih? Nah, apa yang membuat S1 Anda itu tidak terlihat ecek-ecek, Pak? Karena profesi advokat itu tidak dinilai berdasarkan gelar, berdasarkan berapa lama dia sudah lawyering. Jadi Bapak ini advokat ceritanya ya? Advokat. Berapa lama jadi advokat? Kalau jadi advokat itu kan, ini kita cerita dulu prosesnya. Kalau begitu, boleh. kita cerita proses. Jadi setelah orang sarjana, kalau yang mau jadi advokat ini ya, setelah dia sarjana itu, dia harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Biasanya dikenal dengan PKPA. Setelah PKPA apa? Dia harus ikut ujian advokat, UPA namanya. UPA, ujian advokat. Nah, setelah dia ikut ujian advokat, maka kalau dia sudah melakukan magang dengan jangka waktu 2 tahun di kantor pengacara, kemudian dia sudah berumur 25 tahun, barulah dia bisa dilantik dan disumpah menjadi advokat. Siapa yang lantik? Organisasi advokat. Siapa yang sumpah? Pengadilan tinggi. Luar biasa. Nah, itu baru dapat berstatus sebagai advokat, profesi sebagai advokat. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Apakah setelah itu sudah bisa dikatakan advokat yang istilahnya kredibel lah? Nah, dalam dunia advokat ya, advokat itu kan sebenarnya, kalau kita mau tahu siapa yang kredibel atau handal atau jago, ya tidak mungkinlah setelah disumpah sudah bisa dikatakan mampu menangani secara baik gitu. Karena itu tadi, kita baru selesai disumpah nih. Artinya kita baru menjadi advokat. Basically kita belum pernah mengangkat kuasa kepada klien. Belum pernah menangani kasus. Kalau menangani kasus sebenarnya pasti sudah pernah. Karena waktu magang, sebelum disumpah kan kita magang tuh. Magang kan kita pasti ikut-ikut menangani perkara. Cuman kita tidak diangkat sebagai kuasa oleh klien. Oke. Nanti Bapak jelaskan dulu itu menangani kasus sama kuasa itu bedanya apa. Tapi itu belum menjawab pertanyaan saya setelah berapa menit tadi? 3 menit itu nggak menjawab pertanyaan saya. Anda itu udah berapa lama jadi lawyer? Berarti itu tadi saya bilang, berarti dihitung dari kapan saya dilantik dan disumpah. Iya, jawab Pak. Iya kan? Iya. Saya dilantik dan disumpah itu 2017. Nah, 5 tahun. Kalau sama tahun ini. Sudah 5 tahun berarti sudah ya. 5 tahun, berjalan 5 tahun. Panjang sekali. Pak, begini Pak. Saya panggil Bung aja Pak ya. Siap. Gini Bung Zainul ya. Jadi biar kita kembali ke masa-masa PKI dulu Pak. Begini Bung. Tadi dari awal sekali pas Bapak bilang itu sampai setelah disumpah, itu biasanya alurnya jalan berapa lama umumnya? Umumnya tuh ya, kalau misalnya PKPA itu dulu ya. Dulu PKPA itu makan waktu 1 bulan. 1 bulan. UPA itu kan cuma sehari. Iya. Nah, setelah dari pengumuman lulus UPA menuju pelantikan dan sumpah, itu cuma jarak beberapa bulan. Ya, jadi hitungannya nggak sampai setahun lah. Paling yang lama di apa sih namanya itu tadi, magang ya? Magang harus 2 tahun tuh. Oke. Nah tadi coba jelaskan Bung Zainul, bedanya itu apa menangani kasus sama jadi apa tadi kuasa. Jadi begini. Iya. Advokat itu diatur dalam sebelum saya bicara banyak deh, saya jelaskan dulu sedikit begini. Kita bicara hukum nih ya. Itu ada 2 area. Area normatif atau area yang secara tertulisnya seperti apa. Kemudian ada area praktik. Nah, idealnya ini harus berkesinambungan atau sesuai. Nah, cuman praktiknya kadang tidak. Kenapa itu? Itu banyak faktor, ya kan? Ada banyak faktor ya. Ini bukan. Pokoknya banyak faktor. Gitu. Ada real. Kalau ini ceritanya gini.
kalau kita bicara normatif, Ah. itu ilmu tersendiri tuh, ilmu peraturan perundang-undangan itu ilmu tersendiri. Itu Ada sudah- asas yang banyak yang berlaku di situ. Itu sudah fix ya pokoknya. Iya. Ah. Nah, kalau kita bicara tataran praktik, nah, kita kan bicara masalah ilmu sosial. Oke. Yang namanya ilmu sosial kan banyak faktor. Iya. Ada relasi kuasa kalau bahasanya anak Twitter. Oh iya benar. Iya kan? Ah, itu kan ilmu sosial tuh. Iya, iya, iya. Nah, ada relasi kuasa. Nah, kalau kita bicara apa itu jasa hukum, apa itu menangani klien, angkat kuasa. Nah, berdasarkan undang-undang advokat ini ya, berarti sisi yang ini ya, Yang ini. normatif ya. Yang ini kan? 18/2003. Ah. U18/2003, advokat itu adalah orang yang memberikan jasa hukum. Nah, kemudian dijelaskan apa itu jasa hukum. Jasa hukum itu berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, ya kan, angkat kuasa, mendapatkan kuasa dari klien, atau mendampingi dan membela kepentingan klien. Mendampingi dan membela kepentingan. Mendampingi, mewakili dan membela kepentingan klien. Oh. Jadi itu tuh jasa hukum. Tunggu. Terlepas salah atau benar. Sebentar, tunggu dulu. Sebentar, itu pertanyaan lanjutan tuh. Oh, iya. Jadi clearkan dulu nih apa yang dimaksud jasa hukum, Iya, ya kan? iya. Bahwa ada yang dimaksud memberikan konsultasi hukum, ada yang memberikan bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela kepentingan klien dan mengangkat kuasa, diangkat kuasa. Nah, sekarang pertanyaannya gini, advokat itu apa sih? Kan udah dijawab tadi. Belum. Oh, belum. Sabar dulu. Berapa? Sejarah ceritanya nih gimana sih advokat ini hadir? Oh iya. Ya kan? Nah, ini saya perlu tegaskan bahwa dulu hukum itu kan dibuat oleh negara. Dulu kapan ini? Zaman-zaman ya Indonesia masih zaman penjajahan lah, Oh. bahkan jauh sebelum itu. Majapahit gitu ya. Ya, Ah. tapi ini konteksnya adalah bahwa ini kita bicara luar negeri. Iya, Kenapa saya bilang begitu? Karena mostly, ya nggak semuanya, mostly aturan hukum kita itu diadopsi dari luar negeri. Nah, jadi ceritanya gini, hukum itu kan pada prinsipnya dibuat sama negara. iya. Negara itu dengan masyarakatnya punya gap. Iya kan? Kenapa dikatakan punya gap? Karena negara punya kekuasaan. Oh iya betul. Iya kan? Sedangkan masyarakat tidak. Iya. Nah, ketika masyarakat berhadapan dengan hukum yang dibuat oleh negara, maka potensi terjadi penyalahgunaan wewenang, ya kan? Pelanggaran hak-hak warga itu besar sekali. Bentar Pak. Tadi negara punya kuasa, warga tidak. Tidak. Kecuali 1% dari warga ini. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, karena 1% ini adalah bagian dari pemerintahan. Iya. kan? Dan punya uang. Kalau dia bagian dari pemerintahan, dia masuk negara. Oh iya. Ya kan? Nah, Pengusaha. seperti itu. Jadi ketika masyarakat itu berhadapan dengan hukum Aha. yang dibuat oleh pemerintah atau negara, ada gap di situ. Ada potensi-potensi penyalahgunaan wewenang, Aha. pelanggaran hak-hak warga. Nah, untuk membalancing warga ketika berhadapan dengan hukum, lahirlah advokat. Lahirlah advokat. Advokat inilah itu tadi makanya dibilang jasa hukum itu mewakili, mendampingi dan membela hak-hak klien. Nah, untuk apa sebenarnya filosofinya? Membalancing ketika warga berhadapan dengan hukum yang ditegakkan dan dibuat oleh negara. Itu. Seperti itu. Makanya simbol hukum itu sampai Dewi siapa? Dewi Keadilan. Dewi Keadilan itu buta gitu ya. Iya. Ada pedangnya, ada pedangnya. libra. Nah, saya lanjut. Jadi, kalau kau tanya advokat itu apa sih sebenarnya berdasarkan pasal 5? Masih belum terjawab ini Pak. Ini makanya saya mau jawab nih, saya mau jawab. Berdasarkan pasal 5 UU Advokat 18/2003 itu, advokat itu berstatus penegak hukum. Di depan saya adalah seorang penegak hukum. Iya, berdasarkan pasal 5 UU Advokat. Pertanyaan kedua, Bapak ini penegak hukum, oknum atau bukan, Pak? Sekarang kan agak sulit membedakan oknum dengan bukan. Bukan. Iya, karena kan zaman dulu ya, oknum itu sedikit, Pak. Sekarang kenapa? Sekarang itu biasanya 99% justru oknum. Bahkan saya dengar Pak, di sebuah wilayah itu udah diganti yang apa tuh di jalanan itu kan biasa untuk mengurangi orang balap-balapan sudah diubah namanya yang gundukan-gundukan itu. Sekarang jadi dibilangnya oknum tidur Pak. Oknum tidur ya. Justru kalau yang gundukan kecil itu biasanya kan disebutnya polisi tidur. Saya kan tidak sebut. Kalau memang kan tuh istilah masyarakat. Iya, betul, gundukan betul. kecil kita sebutnya polisi tidur ya kan. Kalau semakin besar katanya Kapolda.
Ini kan peristilahan Iya. masyarakat, peristilahan. Yang ada lebih gede lagi, Pak. Apa? Kalau dia 10 meter tuh Kapolda, Pak. Apa? Sambo tidur. Jadi penegak hukum itu kalau dari sisi negara ya kan ada kepolisian, kejaksaan, hakim. Nah, dari sisi sebelah nih, dari sisi warga itulah advokat. Advokat. Berdasarkan pasal 5 tadi itu. Oke. Seperti itu. Jadi, kalau tanya advokat itu apa sih sebenarnya? Penegak hukum. Ya kan? Tunggu Tugasnya apa? Memberi jasa hukum. Tapi begini Pak, sebelum kita bicara lebih jauh, walaupun sudah sangat jauh nih ya, apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan? Ini dari sudut pandang waktu Bapak masih mahasiswa nih ya, Ya. kan profesi di bidang hukum itu banyak. Iya. Apa aja? Itu tadi kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat. Notaris tidak? Notaris ya, notaris benar. Notaris. Oknum. Oknum apa nih? Ya. Dari banyaknya pilihan tadi itu memilih menjadi seorang advokat itu apa sih yang perlu disiapkan? Ya sebenarnya begini. Iya. Kalau saya melihatnya, ini kan saya nggak tahu nih semua orang jadi memilih profesi masing-masing modusnya atau motifnya apa. Bapak jadi advokat kenapa? Kalau saya melihatnya ya karena ini cocok dengan saya gitu dan saya suka pekerjaan ini. Karena Bapak jadi punya kuasa gitu ya. Bukan jadi punya kuasa, saya senang begitu mendampingi, mewakili dan membela kepentingan klien. Walaupun terlepas benar atau salah. Ya, jadi itu tadi saya bilang bahwa kalau kita bicara hukum nih, ya kan, ada dua sisi, selalu ingat itu. Sisi normatif dan sisi praktik. Oh iya, tunggu Pak. Saya sebenarnya penasaran sama pertanyaan ini. Kan biasa tuh ada kasus yang sebenarnya orang ini itu sudah jelas-jelas salah begitu. Sudah jelas-jelas, bahkan orang buta, orang tuli pun tahu kalau dia ini salah. Tapi masih ada aja advokat yang mau membela dia. Itu dan itu adalah sebuah kewajiban ya kan? Kenapa orang itu mesti dibela? Nah, jadi prinsipnya gini, ini prinsip hukum ya. Ya. Bahwa negara hukum itu harus punya prinsip due process of law. Apa sih yang dimaksud dengan due process of law itu? Bahwa simpelnya gini, benar salah itu ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan. Berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi kalau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, benar salah itu belum bisa ditetapkan. Oh begitu? Iya. Walaupun kita sudah tahu memang orang ini membunuh orang ini dan due process of law, ingat, due process of law. Kenapa itu penting? Due process of law itu supaya apa? Tidak terjadi eigenrechtting. Apa itu eigenrechtting? Main hakim sendiri. Tapi itu yang mau dihindari. Itu bukannya hobi warga kita, Pak? Makanya tadi selalu saya bilang ada sisi normatif, sisi praktek, ya kan? Yang kita bicara ini sisi sebelah. Kita boleh bicara yang praktek nggak? Bila boleh, cuman kita tidak akan pernah mengatakan itu benar. Iya kan? Iya. Tapi begini, ketika ada seseorang yang sudah jelas-jelas ketangkap basah sedang membunuh orang lain gitu, itu kan salah kan? Apa yang membuat, maksudnya dari sudut pandang hukum, kenapa orang itu masih abu-abu antara dia itu benar atau salah, padahal ya salah. Jadi begini, itu tadi kembali bahwa benar salah itu harus berdasarkan putusan pengadilan. Pertanyaan sekarang, oke lah, anggaplah ya bahwa semua satu dunia ini melihat dia melakukan itu. Ambil contoh begini, si A misalnya tinggal dengan si B dalam satu rumah. Kemudian suatu hari si A ini menembak si B. Ya kan? Cinta maksudnya? Menembak, katakan cinta atau? Menembak dia dengan pistol. Oke. Nah, berdasarkan KUHP pasal 338 itu menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Anggaplah satu dunia melihat kejadian itu. Apalagi ada CCTV-nya ya. Dia kos-kosan sih, jadi sayangnya kos-kosannya waktu itu nggak ada CCTV-nya. Rusak? Bukan rusak, nggak ada memang sama sekali, nggak ada. Ya kan. Nah, anggaplah satu dunia melihat kejadian itu sehingga satu dunia, ya benar kok dia melakukan itu, ya kan. Terus apa lagi, ya kan, yang dibutuhkan sebagai seorang advokat, kenapa dia mesti harus ada gitu kan? Karena prinsipnya meskipun orang itu bersalah, ya kan, dia masih punya hak yang wajib dilindungi. Apa contohnya hak yang wajib dilindungi? Paling tidak dia punya hak untuk didengarkan kesaksiannya dia. Nah, dia punya hak untuk didengar kesaksiannya.
Kemudian dia punya hak paling tidak untuk tidak disiksa pada saat penyelidikan dan penyidikan. Oh. Nah, hak-hak itulah yang kita mau dilindungi dengan adanya advokat ini supaya jangan sampai itu tadi ada penyalahgunaan wewenang karena ada relasi kuasa yang ada gap. Kemudian ada hak-hak yang tidak dipenuhi dalam pelaksanaan due process of law itu. Itulah yang dibela advokat. Oh, Ya kan, masalah benar salah bukan urusan kita. Oh, iya. Urusan siapa? Pengadilan yang menentukan nanti. Yang penting orang ini tetap mendapatkan haknya. Haknya. Gitu ya. Oke. Jadi memang mindsetnya seorang lawyer itu tidak langsung judgmental ya. Iya. Bapak saya lihat dari tadi kayaknya judgmental banget. Saya kan menjas berdasarkan sisi ini nih. Oh. Normatif, ya kan? Sehari-hari Bapak judgmental nggak orang? Hah? Sehari-hari? Iya, kita kan harus membedakan kegiatan profesi dan kegiatan pribadi. Oh. Ya kan? Oke. Kembali ke pertanyaan saya, masih belum terjawab, Pak. Apa itu? Mahasiswa. Begini. What it takes to be an advocate? Iya. Ah. Pintar sekali, Iya pakar kan? ini. What it takes. Pertama ya paling tidak lu harus sarjana hukum dulu, Bos. Iya dong. Iyalah. Yang kedua, kau harus ikut PKPA. Ya. Yang ketiga, kau harus lulus UPA. Udah sesimpel itu. Iya udah sesimpel itu. Kau harus magang, lulus UPA, harus ikut pelantikan, sumpah. That's it. Pandai berdebat? Sebenarnya begini, itu kan soft skill ya. Ya. Soft skill. Soft skill itu kan nanti tergantung kebutuhan kantor masing-masing. Iya kan? Ya kan kita bicaranya tadi sisi normatif. Secara normatif itu loh yang lu butuhin. Kalau kau mau meningkatkan skillmu, ya bagus. Ya kan? Apakah dia harus pandai berdebat, pandai bahasa Inggris, pandai menulis? Ya itu soft skill. Yang saya pikir ya sudah sepatutnya harus dimiliki ketika kau mau menjadi seorang advokat yang baik dan benar gitu. Oke. Berarti gini, Pak. Gini, Bung. Kita melihat di Indonesia ini kan sebenarnya masalah itu lebih banyak dibandingkan populasi manusianya, betul tidak? Tiap hari itu selalu ada aja perkara-perkara, Iya. perkara kecil, perkara besar. Iya. Mulai dari perkara KDRT Iya. sampai gedung kejaksaan terbakar misalnya. Iya. Berarti sebenarnya peluang untuk profesi advokat ini bagus dong. Iya, sebenarnya bagus sih bagus. Bukan bagus ya, dibutuhkan memang. Dibutuhkan. Dibutuhkan. Karena ya namanya kita hidup di negara hukum ya. Kita tidak mungkin terlepas dari permasalahan hukum. Kita negara hukum atau negara Islam? Negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Oh. Negara hukum. Tapi ada beberapa yang menganggap tidak seperti itu. Ya mungkin dia lupa baca Undang-Undang Dasar kali ya. Lupa baca. Sensor ya, Pak. Soalnya ini kan sudah diajar kan dari SD. Oh. Iya kan? Udah Di tahu madrasah itu. enggak. Itu harus disensor itu ya. Peluangnya banyak berarti karena kita lagi-lagi negara hukum gitu. Iya. Berarti ya anak hukum itu kalau misalnya lulus jadi lulus S1 lah gitu. Recommended banget untuk jadi lawyer. Recommended. Susah nggak sih dapat kasus pertama? Ya, itu kan rezeki ya. Bukan kita yang ngatur. Siapa? Upaya kita kan cuma ikhtiar berusaha. Iya. Oh. Saya percayanya begitu bahwa ya kasus itu tidak akan, bukan kita yang mengontrol apakah kita akan dapat 1, 2, 3 atau banyak sekaligus. Yang penting kita ikhtiar. Nah, sama dengan filosofi moralnya tuh kalau di filsafat hukum tuh begini. Apakah dunia tanpa masalah hukum itu mungkin tercapai? Ya itu utopis. Yang penting bukan itu bisa tercapai atau tidak. Yang penting adalah usaha kita untuk mencapai itu. Itu yang penting. Lagian juga tidak mungkin lah. Nah, makanya saya bilang bukan itu perdebatannya. Iya. Perdebatannya adalah usaha lu mencapai itu terlaksana apa enggak? Gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya kita Bung Zainur dulu awal karirnya itu langsung di law firm ya? Iya. Di langsung sini? law firm. Tidak, di kampung dulu di Makassar. Bedanya rasanya berkarir sebagai advokat. Ya kita tahu kan Indonesia ini Jakarta sentris kan. Ya. Sebenarnya istilahnya begini. Kalau saya melihatnya itu bukan Jakarta sentris, tapi ada gap pembangunan Di Jakarta. di Indonesia antara suatu pulau Jawa dengan pulau lain. Itu ada gap pembangunan. Nah, itu kan konsekuensi dari zaman pemerintahan
Soeharto zaman dulu. Oh, iya. Ya kan? Itu jelas. Tunggu Pak, Soeharto zaman dulu. Iya. Berarti ada Soeharto zaman Enggak, sekarang maksudnya dong. Soeharto waktu zaman dulu, Oh. konsekuensi kebijakan dia itu. Oh. Ya kan ada gap pembangunan. Iya. Ya kan? Antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Ya kan salah satunya adalah Pulau Sulawesi, Makassar. Nah, apa sih konsekuensi nyata dari adanya gap pembangunan? Tentu ada pemusatan kegiatan usaha atau bisnis. Iya. Nah, karena pembangunan itu lokasinya lebih banyak di Pulau Jawa, ya kan, maka kegiatan-kegiatan bisnis lebih banyak di sini. Iya. Ya kan? Karena kegiatan bisnis lebih banyak di sini, maka permasalahan hukum mengikut lebih banyak di sini dibanding pulau-pulau yang lain. Jadi kalau tanya apa sih bedanya? Ya perbedaannya itu jelas bahwa di kota-kota lain atau di pulau-pulau lain itu permasalahan hukum itu tidak sekompleks dan tidak sebanyak permasalahan yang terjadi Tidak di Pulau sekompleks Jawa. dan tidak sebanyak. Iya. Sebenarnya itu jawaban singkatnya adalah ya lebih susah di kampung dulu dong carinya. Kan pertanyaan saya tadi itu Pak sebenarnya. Ya, kalau saya sih tidak bisa menyatakan susah tidak ya. Karena kan itu tadi prinsipnya bahwa ya datangnya klien itu kan bukan kita yang kontrol, Bos. Atau usaha kita, ikhtiar kita itu yang kita bisa kontrol. Oh, siap. Lawyer itu bisa mengiklankan jasanya nggak sih? Tidak boleh kalau di Indonesia ini tidak boleh. Oh ya? Iya. Kita tidak boleh beriklan. Kan setahu saya yang tidak boleh beriklan itu notaris ya. Lawyer juga tidak boleh beriklan. Jadi tidak boleh beriklan dapat cuannya dari mana dong? Relasi, membangun pertemanan. Makanya ini di episode yang sebelumnya itu yang kita sama legal corporate ya. Corporate legal dia juga bilang bangun relasi apalagi di profesi hukum ya. Profesi hukum itu sangat-sangat penting. Penting. Iya. Oke. Profesi hukum dalam konteks ya itu tadi advokat dan notaris. Karena kan kita bukan digaji oleh negara ya. Kalau kita bicara profesi hukum kan tadi ada banyak tuh, selain notaris dan advokat ada polisi, jaksa, hakim. Itu kan yang ngapain beriklan kan itu kan udah digaji negara Ya, gitu kan. ibaratnya mereka pegawai lah Iya, kalau di sisi kami yang advokat dan notaris itu kan memang ya kita sudah dilarang beriklan. Ya kan, ya ikhtiarnya apa ya itu membangun pertemanan. Kenapa dilarang beriklan? Iya, sebenarnya gini, ini kan masalah etik ya. Ini masalah etik. Ya, negara-negara tuh beda punya pengaturan mengenai etik advokat. Kalau Bapak pernah mungkin nonton Better Call Saul. Nah, itu kan jelas iklan tuh. Better Call Saul itu kan tagline iklannya Saul yang seorang pengacara. Iya, Nah, di Amerika sana advokat beriklan sah-sah aja. Dianggap ya nothing ethics gitu yang enggak ada yang enggak melanggar. Iya. Nah, kalau di kita itu dianggapnya ya pelanggaran yang sifatnya etik gitu. Sehingga kita tidak usah beriklan lah. Iya. Kayak gitu. Mungkin juga saya lihatnya begini. Kalau kita ini kan punya adat yang istilahnya kalau orang-orang konvensional itu adat ketimuran gitu kan. Jadi ya daripada membuka peluang adanya iklan-iklan yang sifatnya tidak baik, ya kan? Ya kita hindari aja lah. Kita pakai yang soalnya tanpa aja. diiklankan pun juga bisa. Ngapain pakai iklan gitu kan? Betul. Kalau kita menangani klien dengan baik, klien itu akhirnya puas, ya kan? Nanti kan dari mulut ke mulut juga pasti dia cerita gitu. Oh, ini advokat ini bagus nih, ini enggak pernah salah-salah gitu kan. Dari portofolio juga bisa Pak berarti. Iya, jadi sebenarnya kita bukan dibilang portofolio gimana ya, kalau kayak misalnya fotografer itu kan punya buku portofolio tuh. Ya kita nggak ada sih pencatatan yang pamer-pamer kayak gitu kan. Tapi paling tidak kan namanya. Cuman kalau di apa kita bikin company profile gitu atau law firm profile, di situ kita sampaikan bahwa kami pernah menangani kasus seperti ini, seperti ini. Nah, kasus yang pernah bawa tangani itu apa yang paling besar? Nah, ini lagi yang selalu ditanyakan sebenarnya. Saya justru tanya balik, besar ini konteksnya apa gitu. Ya, saya tanya balik lagi Pak, besar itu konteksnya kayak gimana? Karena Pak? banyak. Jadi kalau kita bicara perkara ya, besar itu bisa dinilai dari kerugian atau bisa kita nilai dari jumlah fee yang kami dapat, atau bisa juga dinilai dari profil si klien. Iya kan? Itu banyak tuh kategorinya. Nah, jadi kalau ditanya penanganan kasus besar apa ya, mau kategori yang mana nih? Ya kan? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Bapak ini spesialisasinya di bidang apa? Nah, ini juga harus saya perjelas lagi.
Makanya itu tadi saya bilang bahwa kita harus selalu bisa membedakan antara yang normatif Ya. dan yang sisi praktek. Ah. Perbedaannya itu bukan cuma pada tataran yang tertulis. Ya. Ya kan? Jadi gini, ada istilah-istilah yang normatif, Ah. ada istilah-istilah yang muncul dalam dunia praktek. Ya. Istilah misalnya legal officer, kita baliklah legal officer, itu bukan istilah yang ada dalam normatif, itu istilah yang ada dalam dunia praktek, ya kan? Kalau ditanya apa sih syarat jadi legal officer, ya tergantung company-nya. Iya dong. Maksud saya begini Pak, ini buat saya sebagai seorang pakar tapi awam ya. Iya. Misalnya contohnya kayak Om Hotman Paris, Iya. dia kan melabeli dirinya itu spesialisasi apa tuh bangkrut, Bankrupsi. kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau Bung Zainul apa misalnya perceraian. Nah, itu tadi saya bilang bahwa kalau bankrupsi itu kan kurator. Kurator. Profesi kurator itu ada dalam tataran normatif, diatur memang. Ada lagi profesi lain selain kurator, apa advokat, konsultan pasar modal. Itu profesi lanjutan juga dari advokat. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara kayak misalnya spesialis perceraian, itu nggak ada profesi spesialis perceraian. Begitu. Nah, kalau ditanya spesialisasi dalam konteks yang sudah ada dalam tataran normatif, sampai sekarang saya belum ambil dua itu. Gitu. Kalau ditanya sukanya atau sukanya belajar atau menangani perkara apa, ya saya menyebutnya ya corporate litigator. Apa itu corporate litigator? Ya menangani masalah-masalah litigasi perusahaan. Seperti itu. Pertanyaan saya dikoreksi atau bagaimana ya? Ya mendingan dikoreksi sih, Pak. Ya berarti kasus yang suka Anda tangani itu tadi ya. Iya, corporate litigasi. litigasi. Apa itu? Yaitu permasalahan-permasalahan litigasi perusahaan. Mau perusahaan antar perusahaan, perusahaan antar masyarakat. Apapun itu. Karena saya lihat di berita, ini kan saya cari namanya keywordnya itu pengacara terkenal di Jakarta. Muncul tuh kasus. Kayaknya di halaman terakhir deh. Halaman pertama, Pak. muncul. Nggak mungkin halaman pertama. Zainul Alim SH kemarin habis menangani kasus penggusuran. Oke. Nah, itu boleh diceritain nggak sih? Jadi saya harus clearkan lagi ini, Ah. ya kan, bahwa apa sih yang kita maksud penggusuran ini, ya kan? Kembali lagi ya, sisi normatif dan praktek. Kalau yang saya tangani itu adalah rehabilitasi pemulihan dan pengembalian fungsi hutan kota. Saya tangkap maksudnya. Itu. Jadi kalau ditanya mengenai kasus yang mungkin sempat beredar di media massa, berita, ya itu yang kami lakukan itu merehabilitasi, memulihkan dan mengembalikan fungsi hutan kota. Karena ya ada beberapa daerah begitu kan yang sebenarnya tiba-tiba terjadi pengalih fungsian gara-gara alasannya saya sudah lama di sini, saya sudah turun-temurun di sini kayak gitu-gitu mungkin ya. Iya, jadi kan begini, istilah itu akan merujuk nanti pada aturan normatifnya. Nah, ketika kita pakai istilah yang salah, ya kan, maka kita akan berkorelasi dengan aturan yang salah, gitu loh. Nah, kenapa saya menyebutnya tadi bahwa yang kami lakukan itu rehabilitasi, pemulihan dan pengembalian fungsi? Karena itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, seperti itu. Jadi kalau kami bilang itu adalah penggusuran, tidak bisa karena normatifnya bukan penggusuran katanya gitu. Katanya adalah rehabilitasi, pemulihan dan pengembalian fungsi. Gini. Sebenarnya kan buat mungkin teman-teman yang mau memulai karir di advokasi gitu ya, mungkin yang selama ini mereka pelajari atau selama ini mereka tahu ya bahwa pekerjaan advokat itu antara Anda melawan kuasa hukum dari yang lain gitu kan. Tapi mungkin gambaran nggak enaknya gitu selama misalnya dalam persidangan atau mungkin triki-trikinya ketika bermain kata-kata kayak gitu, itu boleh diceritain nggak sih? Nah, jadi saya sampaikan dulu salah satu prinsip ya atau asas yang ada dalam hukum. Ada yang disebut asas generality dan ada yang disebut asas exclusivity atau particularity. Apa yang dimaksud itu? Jadi suatu aturan hukum itu secara tertulis ya dibuat itu harus segeneral mungkin. Kalimatnya. Kenapa harus segeneral mungkin? Supaya bisa mencakup semua tindakan yang mau dipreventif atau mau diatur dalam peraturan itu.
kenapa juga harus generality? Supaya ada predictability. Apa yang maksud predictability? Supaya aturan itu bisa memprediksi bahwa jika di kemudian hari ada tindakan seperti ini, maka tindakan itu bisa dikategorikan aturan ini. Nah, tetapi di samping ada asas generality, juga ada asas particularity. Apa itu asas particularity? Bahwa segeneral apapun itu, jangan sampai itu tidak bisa dikonkretkan atau terlalu lebar maknanya. Supaya apa? Supaya menghindari kesewenang-wenangan ketika itu terjadi penegakan. Memang agak ini. Jadi hukum itu ada antinominya. Jadi harus general supaya itu tadi ya kan mencakup semua hal yang ingin diatur, tapi juga tidak boleh general sekali supaya tidak sewenang-wenang juga nanti penegakan. Ini dipelajari di kampus nggak sih? Kalau ditanya dipelajari di kampus, ini diajar di mata kuliah filsafat hukum. Gitu loh. Dan ini juga sebenarnya dipelajari dalam mata kuliah perancangan perundang-undangan. Memang asas itu ada tuh dalam perancangan perundang-undangan. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana nanti sih perdebatan antara para advokat, rata-rata perdebatannya di situ. Antara menafsir bunyi pasal itu seperti apa. Misalnya kayak tadi yang saya kasih contoh. Si A mengambil pistol menembak si B. Ya kan? Tidak ada bunyi pasal yang menyatakan apabila si A mengambil pistol dan menembak si B, kemudian si B mati, maka si A dihukum. Nggak begitu bunyi pasalnya. Yang ada bunyi pasalnya itu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Nah, coba ya katanya merampas nyawa orang lain. Ini cukup general toh. Kenapa nggak dibilang membunuh? Nah, ya ini kan kalau kita bicara KUHP itu sudah dari tahun 1980-an kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi memang lagi dalam tahap revisi ini sekarang di DPR. Kemarin sudah sempat dibahas juga di Mata Najwa. Nah, jadi kalau kita bicaranya itu tadi penafsiran kenapa katanya harus seperti ini, katanya harus seperti ini, ya itu tadi bahwa prinsipnya adalah supaya kalimat itu punya asas itu generality. Ketika disebutnya membunuh misalnya, takutnya adalah bahwa itu penafsirannya terlalu sempit. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak masuk kategori membunuh tapi punya efek menghilangkan nyawa orang, jangan sampai tidak masuk tuh. Kayak gitu. Cuman itu tadi, selain dia harus general, harus juga dijaga batas-batasnya. Apa sih yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain itu? Ya kan, apakah misalnya mati-mati ayam ya kalau istilah gitu di Makassar, ya kan, setengah sekarat itu menyampas nyawa orang lain, ya kan begitu itu kan tentu tidak masuk gitu. Ya, harus dijaga batas-batasnya. Nah, itulah yang jadi selalu perdebatan ketika orang bermasalah dengan hukum, berhadapan satu sama lain antara advokat dengan advokat, ya kan, antara misalnya kalau dalam kasus pidana antara advokat dengan jaksa penuntut umum. Perdebatannya pasti antara di situ, bagaimana melihat pasal itu diterapkan dalam fakta yang terjadi. Jadi area bermainnya memang itu ya, area bermainnya memang bagaimana caranya Anda meyakinkan hakim gitu untuk ya udah argumen Anda yang memang valid untuk membela orang yang Anda bela gitu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya jadi lawyer itu selain paham pasal permainan pasal peraturan yang ditulis oleh pasal itu sendiri, Anda juga memang harus pintar-pintar mengatur menafsirkan pasal itu gitu ya. Iya. Jadi, nah ini saya singgung. Penafsiran hukum itu mata kuliah tersendiri. Iya. Kenapa? Karena penafsiran hukum itu banyak modelnya. Kalau yang saya jelaskan tadi nih mengenai kata-kata itu penafsiran paling standar. Istilahnya penafsiran gramatikal. Jadi banyak penafsiran, ada yang disebut penafsiran historis. Apa itu penafsiran historis? Kita melihat bahwa intensi pembuat undang-undang waktu membuat undang-undang ini itu sebenarnya apa sih yang dia mau atur? Nah, itu penafsiran historis. Ada juga yang dimaksud penafsiran futuristik. Bahwa ketika undang-undang ini dibuat sebenarnya hal-hal apa sih yang ingin dicegah pembuat undang-undang? Ya, saya ingat kemarin juga Sandi bilang kayak gitu ya. Berarti sebenarnya mata kuliah hukum itu begini Pak, benar atau salah kalau saya bilang mata kuliah hukum itu kebanyakan itu adalah jurusan hukum itu kebanyakan jurusan secondary ketika orang itu gagal atau mau menghindari fakultas yang ada hitung-hitungannya, akhirnya ini jadi pilihan gitu. Iya kan? Ya sebenarnya begini. Kalau ditanya apakah itu secondary dari orang-orang, ya saya tidak tahu orang-orang bagaimana kejadian hidupnya gitu kan. Ya kalau di saya sih memang waktu saya ikut SBMPTN memang ini secondary barang ini gitu kan. Bukan pilihan pertama. Dokter Pak.
HI bos. Nggak masuk akal kan? HI. Tapi ketika kita tahu di dalamnya itu seperti apa, Wah, ini akhirnya kita bersyukur kan, alhamdulillah juga saya masuk di sini. iya, Iya kan? ternyata fakultas hukum itu seru begitu. ya. Seru. Seru karena kalau saya sih merekomendasikan mahasiswa baru gitu yang mau memilih jurusan, ketika Anda memang suka berfilosofi, Anda juga suka beradu argumen gitu, dan Anda orangnya visioner, itu hukum bisa menjadi salah satu pilihan. Iya, Gitu. itu harus menjadi salah satu pilihan. Karena gini, ketika kita masuk fakultas hukum, ya, kita tuh dilatih berpikir hukum atau Nah. bernalar hukum. Oke. Apa yang dimaksud dengan bernalar hukum? Ya kan, bernalar hukum itu kita mencoba mengkategorisasi suatu fakta Oke. ke dalam peristilahan hukum, Oke. ya kan? Untuk apa? Untuk menemukan kesimpulan hukum dan konsekuensi hukum. Wish. Nah, makanya kita tidak bisa sembarangan bilang ketika misalnya ya, saya tiba-tiba keluar dari sini terus saya mengambil ini. Semua, lu pencopet lu, nggak bisa begitu. Faktanya adalah saya mengambil. Itu baru fakta. Kita berpikir hukum itu bagaimana fakta itu dikonstruksi dan dikategorisasi menjadi peristilahan yang diatur dalam peraturan perundangan. Untuk menemukan fakta ini tuh masuk kategori ini. Kalau di kategori ini berdasarkan aturan konsekuensinya ini. Karena bisa saja Anda mengambil ini tapi bukan mencuri, meminjam Iya, misalnya. itu. Bisa dibilang Bisa dibilang meminjam. meminjam atau ternyata saya punya intensi mau menyewa. Iya kan? Tapi bilangnya itu pas udah ketahuan. Udah ketahuan. tapi serius Pak, itu bisa. Apa itu? Itu bisa maksudnya namanya bisa kayak gitu. Ya makanya tadi kembali saya bilang bahwa itu kan faktanya. Iya. Faktanya adalah saya mengambil. Itu fakta pertama. Fakta kedua, saya tidak pernah menyampaikan kenapa saya mengambil. Itu kan fakta juga tuh. Iya. Fakta ketiga, ketika akhirnya ini disadari tidak ada di sini, kau menanyai saya, ya kan? Itu fakta ketiga. Fakta keempat, saya menyampaikan bahwa saya mau sewa. Oke. Ya kan begitu. Nah, nanti dari runtutan fakta ini kami berusaha mengkategorisasi ini tuh dalam hukum masuk terminologi apa. Ternyata meminjam. Ya kan? Ya kan begitu tuh prosesnya. Meminjam dengan masalah. Anjing. Ya sudahlah, sudah berapa menit Pak ini? Hampir 40. 40 menit, ya sudahlah, kita tutup dengan kesimpulan bahwa sebenarnya profesi hukum itu, apalagi profesi lawyer, seperti yang saya bilang tadi itu, profesi yang sebenarnya memang sangat menjanjikan dan tentu saja itu panggilan hati ya. Iya, kalau bagi saya. Ya, karena kita nggak membela orang kecil juga, kadang kita membela orang besar sih. Kita membela hak-hak orang. Membela klien. Itu berdasarkan undang-undang advokat ya. Iya. Advokat itu membela klien. Membela klien dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukum klien. Nah, itu. Jadi saya nggak bisa berkata-kata. Ya sudahlah, kita tutup aja lah. Tutup aja ya. Bye.